Hai, balik lagi di channel Bang Anim. Di channel ini kita akan membahas alur-alur cerita yang pastinya keren-keren dong. Buat kalian semua yang belum join bareng channel ini, kalian bisa langsung join channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk alur ceritanya aja. Swing! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan saat ini pelayan Zuo sedang berusaha untuk membangkitkan Bloody Baby. Dia terus mengalirkan darahnya pada batu peri tersebut hingga pandangannya mulai sedikit kabur. Di sini pelayan Zuo sedikit ragu apakah dia akan mampu membangkitkan Bloody Baby ini. Dan dia hanya memiliki satu kesempatan ini saja. Semakin lama banyak darah yang keluar membuat pelayan Zuo sampai muntah darah. Di sini pelayan Zuo sempat berpikir akan menyerah. Namun dia berpikir bahwa dahulu kala dia adalah sang kaisar sihir yang begitu kuat. Jika dia menyerah, hanya hal seperti ini, dia tidak bisa memiliki lagi kesempatan untuk balas dendam kepada orang-orang yang dulu mengkhianatinya. Akhirnya dengan seluruh kekuatan dan semangatnya, pelayan Zuo pun berhasil membangkitkan Bloody Baby. Kemudian scene pun berganti keesokan harinya. Nampak pelayan Zuo keluar dari kamarnya dan terlihat ada Lao Pang di depan pintu kamar pelayan Zuo. Zuo Fan pun bertanya kepada Lao Pang, apa selama ini dia berada di depan pintu selama 10 hari? Kemudian Lao Pang pun mengiyakan pertanyaan tersebut, karena Lao Pang tidak ingin ada yang mengganggu pelayan Zuo saat sedang bermeditasi. Dan akhirnya Lao Pang mengajak pelayan Zuo untuk bertemu dengan Nona dan Tuan Kecil karena mereka berdua sudah menunggu. Di sini Zuo Fan bertanya pada Lao Pang, kenapa dia tidak mempertanyakan apa yang dilakukan pelayan Zuo selama ini dalam 10 hari. Namun Lao Pang menjawab bahwa dia nggak kepo. Dan akhirnya kedua orang itu pergi untuk menemui Nona dan Tuan Muda. Scene pun berpindah. Sekarang terlihat kediaman yang begitu megah. Saat pelayan Zuo dan Lao Pang hendak masuk, mereka dihadang oleh para penjaga dari keluarga Cai Fu. Di sini Lao Pang menjelaskan bahwa mereka berdua dari keluarga Luo dan Nona Muda adalah tamu di keluarga Cai Fu. Mendengar hal tersebut bukannya disambut dengan baik, malah para penjaga ini sangat arogan sekali, mengira bahwa mereka berdua adalah pembohong. Mendengar hal tersebut, Lao Pang otomatis marah dong. Namun di sini Zuo Fan langsung menarik lengan Lao Pang untuk segera pergi dari sana. Zuo Fan nampaknya menyadari satu hal, bahwa tindakan yang dilakukan para penjaga tadi itu semua mencerminkan sikap dari tuannya sendiri. Dan Zuo Fan berpikir bahwa keluarga Cai Fu sudah bukan lagi tempat yang patut dipercayai. Scene pun berpindah. Terlihat saat ini di depan Zuo Fan dan juga Lao Pang terdapat sebuah gubuk yang tidak layak huni. Lao Pang saat ini masih protes atas apa yang telah dilakukan keluarga Cai Fu kepada mereka. Bahkan keluarga Cai Fu tidak memperlakukan Nona dan Tuan Muda layaknya bukan sebagai manusia. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Dan saat mereka masuk, mereka mendapati Tuan Muda sedang duduk di atas kasur yang reot. Tuan Muda langsung berlari ke arah Lao Pang dan memeluknya. Tuan Muda menceritakan bahwa Nona sedang pergi mencari saudari dan tunangannya. Namun kepala keluarga Cai malah menyuruhnya kembali dan membatalkan kontrak pernikahannya. Mendengar hal tersebut membuat Zuo Fan benar-benar marah. Seketika itu Zuo Fan menarik tangan Tuan Muda dan mengajaknya untuk pergi menemui kakaknya. Scene berpindah. Sekarang terlihat Tuan Muda Cai yang sedang main kejar-kejaran bersama wanita lain. Padahal di sana ada Nona Muda Luo yang tidak lain adalah tunangan Tuan Muda Cai. Ya ampun, Tuan Muda Cai gak mikir apa perasaan Nona Muda Luo. Oke, lanjut. Nah, yang belum tahu nama tunangan Nona Luo, ini adalah Xiao Tingge. Kita panggil aja untuk sementara ini Xiao.
Terlihat saat ini Nona Luo sedang berusaha untuk dapat berbicara dengan Xiao. Namun si Xiao ini malah acuh banget. Dia berkata pada Nona Luo bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Dan di mata Xiao hanya ada wanita lain yaitu Yufei. Pokoknya singkat cerita, Nona Luo saat ini sedang diremehkan oleh pasangan bucin ini. Namun Nona Luo bersikeras agar Xiao tidak membatalkan kontrak pernikahannya. Itu semua dikarenakan agar keluarga Cai dapat membantu keluarga Luo. Tapi di sini Xiao berpegang teguh pada pendiriannya bahwa masalah yang dialami keluarga Luo bukanlah urusannya. Kemudian tiba-tiba saja Yufei menghampiri Nona Luo, kemudian pak! Wajah Nona Luo ditampar oleh Yufei. Yufei di sini memaki-maki Nona Luo dengan perkataan yang sangat arogan dan tidak pantas. Nona Luo yang mendapati hal tersebut hanya bisa menangis dan berkata di dalam hatinya agar ada orang yang dapat menolongnya. Kemudian tiba-tiba saja MC Overpower kita muncul dong dengan gagahnya. Dia langsung menampar wajah Xiao dan juga Yufei. Mereka berdua kaget akan hal itu dan bertanya siapa sebenarnya orang ini. Keduanya sangat berani menampar mereka berdua. Lalu Zofan pun menjawab bahwa dia adalah pelayan dari keluarga Luo. Di sini kedua pasangan ini sedikit terkejut. Mereka bingung, sebenarnya siapa pemuda ini? Kenapa pemuda ini memiliki kecepatan yang sangat cepat? Padahal Xiao dan juga Yufei merupakan dua jenius di daerahnya. Bahkan mereka tidak sempat bereaksi dengan kecepatan pelayan Zuo. Di sisi lain, pelayan Zuo malah berpikir kenapa hatinya begitu sakit saat melihat Nona Luo ditindas. Padahal perasaan ini belum pernah dia rasakan saat dia masih menjadi kaisar sihir. Dan apakah yang dirasakan pelayan Zuo berhubungan dengan tubuh pemuda yang dia rasuki saat ini? Kemudian pelayan Zuo mendekati Nona Luo dan mengusap air matanya sambil mengajak dia pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Yufei menyuruh mereka berdua berhenti. Yufei meminta pelayan Zuo untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan pada Yufei dan juga Xiao. Lalu Nona Luo pun bertanya pada Yufei apa yang dia inginkan. Dengan arogannya Yufei berkata bahwa mereka harus berlutut dan juga memberi 3 kepala dari keluarga Luo. Mendengar hal tersebut, jelas aja Nona Luo menolaknya karena permintaan itu sangat tidak masuk akal. Kemudian si pria menyebalkan Xiao ini mengancam keluarga Luo dengan berkata bahwa permintaannya tidak dipenuhi, maka seluruh keluarga Luo tidak akan ada yang bisa keluar dari kediaman keluarga Cai hidup-hidup. Laopang yang mendengar hal tersebut auto marah. Namun di sini Nona Luo meminta seluruh anggota keluarganya untuk berlutut sambil dia memeluk adiknya. Dan tiba-tiba saja pelayan Zuo sangat marah besar. Kemudian langsung melesat ke arah mereka berdua. Set! Tanpa disadari, Zofan pun saat ini sudah ada di hadapan Xiao dan juga Yufei. Sambil memegang wajah mereka, kemudian menghempaskannya ke tanah. Yufei yang mendapati perlakuan dari Zofan sangat marah sekali. Bahkan dia berkata, jika keluarga Luo memohon belas kasih, maka Yufei tidak akan menggubrisnya. Mendengar hal tersebut, pelayan Zuo malah menendang wajah mereka berdua sambil berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membuat pelayan Zuo untuk berlutut. Tiba-tiba saja terdengar suara orang yang berkata, siapa yang telah berani memprovokasi keluarga Cai? Ternyata yang datang adalah ayah Xiao sekaligus kepala keluarga Cai. Kemudian sang anak mengadu pada ayahnya bahwa pelayan Zuo yang telah berani memprovokasi keluarga Cai. Namun dengan santuinya Zofan pun berkata bahwa kepala keluarga Cai hanyalah lapisan ke-8 penempaan tulang. Kepala keluarga Cai yang mendengar hal itu sedikit kaget. Kenapa pelayan Zuo mengetahui tingkat kultivasinya? Kemudian kepala keluarga Cai menanyakan siapa sebenarnya pria tersebut. Dan seperti biasa, Zofan hanya menjawab bahwa dia adalah pelayan dari keluarga Luo. Pernyataan Zofan mengingatkan kepala keluarga Cai bahwa dulu keluarga Luo merekrut pelayan baru dan dia tidak menyangka bahwa pelayan ini memiliki aroma yang sangat misterius.
Saat kepala keluarga Chai sedang berpikir, tiba-tiba saja Yufei berkata pada kepala keluarga Chai, keluarga Luo harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan pada Yufei dan juga Xiao. Setelah itu, kepala keluarga Chai berkata pada Nona Luo bahwa dia sudah sangat baik hati menerima kakak perempuan dan adiknya sambil mengancam Nona Luo. Tapi MC kita yang badas ini nggak takut sama sekali. Bahkan Zuofan berani menggertak balik kepala keluarga Chai. Zuofan berkata, jika ada yang ingin disampaikan ke keluarga Luo, dia harus mengatakannya kepada Zuofan, bukan yang lain. Zuofan pun membahas terkait kontrak pernikahan yang telah dibatalkan sepihak. Pernyataan dari Zuofan pun malah mendapatkan respon yang negatif dari kepala keluarga Chai. Dia malah mengancam dan tidak akan berbelas kasih kepada keluarga Luo karena berani mencari masalah dengan keluarga Chai. Kepala keluarga Chai memberikan dua pilihan kepada seluruh anggota keluarga Luo. Keluarga Luo harus memilih antara hidup atau mati. Lao Pang sangat keberatan dengan pilihan itu. Dia merasa jika mereka menerima kekuatan pemimpin Chai, artinya sama saja dengan mati. Nona Luo meminta belas kasihan kepada kepala keluarga Chai untuk mengampuni adiknya yang masih kecil. Namun di sini bukannya takut, MC kita yang badas ini malah terlihat sangat antusias dan bersemangat sekali. Dia pun langsung melesat ke arah kepala keluarga Chai lalu mengeluarkan telapak merahnya. Di sini Paman Chai sedikit kaget karena berani sekali Zuofan melakukan serangan pertama pada Paman Chai. Dan adu kekuatan pun terjadi. Terlihat Zuofan dan Paman Chai sama-sama terpental ke belakang akibat bentrokan kekuatan tersebut. Paman Chai saat ini meremehkan Zuofan karena menganggap Zuofan beruntung bisa selamat dari kekuatan Paman Chai. Namun di sini Zuofan menekankan bahwa dia selama ini tidak percaya dengan yang namanya keberuntungan dan Zuofan pun hanya percaya akan kekuatan. Tanpa disadari, telapak tangan Paman Chai pun berdarah. Dan Zuofan pun mengingatkan apa yang sekarang terjadi kepada anaknya. Seketika itu, Paman Chai melihat ke arah anaknya dan melihat anaknya yang saat ini sedang muntah darah. Menyaksikan hal tersebut, Paman Chai bertanya pada Zuofan apa yang telah dia lakukan kepada anaknya. Dan Zuofan pun hanya menjawab bahwa dia ingin memberitahu kepada kepala keluarga Chai bahwa Zuofan bisa mengambil kehidupan anaknya kapanpun. Mendengar hal tersebut membuat Paman Chai menyerah akan Zuofan. Dan akhirnya Paman Chai membiarkan seluruh anggota keluarga Luo untuk pergi. Sebelum pergi, Zuofan berkata pada Paman Chai, hari ini jika kepala keluarga Chai tidak membiarkan seluruh anggota keluarga Luo pergi, maka Zuofan akan menghabisinya. Sementara seluruh keluarga Luo pergi, Yufei bertanya pada Paman Chai, apakah tidak apa-apa membiarkan keluarga Luo pergi? Paman Chai pun menjawab dia terlalu malas untuk menghadapi keluarga Luo. Tapi jika Zuofan tidak diberantas, maka dia akan menimbulkan masalah untuk keluarga Chai dan juga keluarga Yufei nanti. Yufei yang mendengar ucapan dari Paman Chai tidak cukup puas. Dia berkata jika Paman Chai tidak ingin menghadapinya, maka biarkan para tetua dari keluarga Yufei yang akan mengurus Zuofan. Yufei sangat dendam sekali dengan Zuofan karena Zuofan telah berani sekali memukul wajahnya yang cantik dan berani menyinggung salah satu dari 7 anggota keluarga kaisar. Sekarang scene pun berpindah. Terlihat Zuofan dan seluruh anggota keluarga Luo sedang melakukan perjalanan. Di sini Zuofan bertanya pada nona muda, apakah nona muda mengetahui 7 anggota keluarga kekaisaran? Tapi nona Luo malah kaget dengan pertanyaan Zuofan. Dia pun malah balik bertanya bagaimana Zuofan bisa tahu tentang itu. Bahkan Lao Pang pun tidak mengetahuinya. Kemudian Nona Muda pun menjelaskan siapa anggota kekaisaran. Intinya jika mereka bertemu dengan anggota kekaisaran, maka sebaiknya cepat menghindar. Lao Pang sedikit kaget karena biasanya Nona Muda sangat tenang, bahkan di depan keluarga Chai. Tapi mendengar anggota kekaisaran, Nona Muda menjadi gelisah. Nona Luo pun kembali menjelaskan, entah itu keluarga Luo ataupun keluarga Chai, mereka hanyalah keluarga sekuler. Jadi jika mereka memiliki masalah dengan anggota keluarga kekaisaran, artinya sama saja mereka melawan seluruh kekaisaran. Lalu Lao Pang pun bertanya, apa ada yang bisa mengalahkan keluarga kekaisaran ini di daratan Tiangu?
Lalu Nona pun menjelaskan bahwa 7 keluarga kekaisaran tak bisa disentuh. Kemudian Zuopan pun bertanya, apa di sini ada keluarga Sun? Nona Luo pun kembali bertanya kepada Zuopan. Kenapa Zuopan menanyakan itu? Tapi belum sempat mendapat jawaban, Lopang memutus percakapan mereka dengan berkata, jika wanita tadi yang dipukul oleh Zuopan adalah salah satu dari keluarga kekaisaran, maka pasti Nona Luo akan menghentikan Zuopan untuk memukulnya. Zuopan pun berkata bahwa keluarga Sun adalah keluarga yang terkait dengan 7 keluarga kekaisaran. Lalu Nona Luo bertanya, bagaimana Zuopan bisa tahu? Zuopan pun menjawab, tadi dia mendengar bahwa wanita yang tadi dia tampar berkata bahwa keluarga Luo harus merasakan kekuatan dari keluarga kekaisaran. Mendengar hal itu, Lopang auto kaget. Jadi tanpa sadar, sekarang mereka telah memprovokasi anggota keluarga kekaisaran. Kemudian Nona Luo menarik tangan Zuopan dan berkata padanya bahwa mereka harus meminta maaf kepada Yu Fei. Namun bukan Zuopan namanya jika dia menerima ajakan tersebut. Di sini Zuopan memberi solusi bahwa mereka harus mendatangi pavilion Qianlong. Nona muda pun bertanya pada Zuopan, apa yang akan mereka lakukan di pavilion itu? Zuopan pun hanya menjawab untuk bersekutu. Scene pun berganti. Terlihat 2 penjaga yang sedang menjaga di sebuah kediaman. Nampak dari kejauhan, Zuopan bersama rombongannya hendak mendatangi kediaman itu. Setelah sampai di depan gerbang, pelayan Zuo diperintahkan untuk berhenti. Penjaga itu bertanya, apakah rombongan Zuopan berani masuk ke pavilion Qianlong? Kemudian Zuopan pun menjawab bahwa nona dari keluarga Luo yaitu Luo Yunsang meminta bertemu dengan kepala keluarga pavilion Qianlong. Mendengar hal itu, penjaga tersebut malah berkata bahwa mereka belum pernah mendengar nama dari keluarga Luo. Bahkan penjaga itu hendak mengusir mereka. Namun bukan namanya Zuopan dong, kalau nggak punya solusi. Dia berkata bahwa ini bukanlah urusan para penjaga, karena 2 budak tidak berhak memutuskan sesuatu untuk tuannya. 2 penjaga yang mendengar pernyataan dari Zuopan auto tersinggung dong. Mereka pun mengeluarkan sedikit auranya yang membuat mundur Lopang dan juga Luo Yunsang. Tapi gertakan itu nggak berpengaruh pada Zuopan. Malahan dia balik menggertak dengan berkata apakah begini caranya anggota kekaisaran memperlakukan tamunya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gadis yang menyuruh mereka untuk berhenti. Ternyata gadis itu adalah gadis yang pertama kali keluarga Luo temui di pusat kota. Kedua penjaga ini menjelaskan bahwa gerombolan orang itu sedang membuat masalah dengan mereka berdua. Lopang sempat kaget, ternyata gadis yang sempat mereka temui di kota adalah salah satu anggota keluarga dari pavilion Qianlong. Nampak di sini nona ini menegur para penjaganya karena bersikap tidak sopan kepada tamu. Lalu nona ini pun menyapa Zuopan dan bertanya, ada urusan apa Zuopan hendak datang ke pavilion Qianlong? Zuopan pun menjawab bahwa keluarga Luo ingin menjual sesuatu yang berharga ke pavilion Qianlong. Nona ini pun menyambut mereka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Saat sudah berada di pavilion, Zuopan pun menunjukkan selembar catatan yang telah dia siapkan. Kemudian nona ini membacanya dan sedikit terkejut. Nona ini pun langsung bertanya kepada pelayan Zuo, berapa harga yang diinginkan untuk menjual catatan tersebut. Namun di sini Zuopan mempersilahkan nona itu untuk menentukan harga yang sesuai untuk catatan tersebut. Dan akhirnya nona ini pun menawar dengan harga 100.000 batu spiritual. Lopang dan Luo Yunsang sangat kaget mendengar harga yang begitu fantastis. Namun berbeda halnya dengan Zuopan, dia malah bertanya apakah nona itu tidak salah menawarkan harga, dan Zuopan pun tidak akan menjualnya dengan harga segitu. Dan dia pun bertanya kepada Nona Luo, apakah ada anggota keluarga kekaisaran lagi di sekitar sini selain pavilion Qianlong? Saat Nona Luo menjawab, dan cerita pun to be continue.